Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang struct. Kalau apa itu struct? Jadi gini teman-teman, kita eh, sampai sekarang kita udah belajar tipe data, tipe tipe data. Aduh, tulisannya nggak bagus. Terus array yang kemarin itu array. Baru nanti kita akan belajar tentang struct. Oke. Oh, my bad, sorry. Sorry. Thank you Dika udah apa? Udah ingetin. Sorry. Kita hapus dulu. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi sampai sekarang kita udah belajar tentang tipe data, array sama struct gitu. Jadi kalau di tipe data kemarin kan kayak int dengan 10 gitu kan. Nah, jadi dia ini hanya satu data kalau tipe data, koma gitu, int. Jadi kalau hanya satu. Kalau array dia itu hmm, dia itu datanya itu bisa banyak gitu. Jadi bisa 10, 11, 12. Tapi dia itu harus sama tipe data gitu ya. Jadi kalau dibilang tuh array itu kayak kumpulan tipe data gitu. Jadi tipe data dulu, nanti tipe data yang banyak itu menjadi array gitu. Nah, jadi struct itu gimana? Struct itu adalah ya tipe data dari kumpulan dari data yang tipe datanya itu nggak sama gitu. Jadi dia kayak dia bisa menampung array, dia bisa menampung tipe data, yang dimana nanti tipe datanya itu nggak harus sama. Kalau array kan harus sama ini, kalau integer harus integer semua. Kalau float harus float semua. Tapi kalau di struct, yaitu bisa float, bisa integer, bisa uh, dalam satu variabel gitu. Jadi dia kumpulan dari uh, variabel, ya yang ditampung dalam variabel, yang dimana variabel itu memiliki tipe data yang berbeda. Jadi begitu dulu untuk sekilas tentang pembahasan struct. Kalau kita masuk ke apanya, jadi kalau lihat definisinya, struct itu adalah kumpulan variabel dengan beragam tipe data yang ditampung dalam satu variabel gitu. Jadi tadi kalau tipe data itu hanya satu, kalau array itu kumpulan dari tipe data, tapi persyaratannya itu harus tipe datanya sama. Kalau integer semua. Tapi kalau struct enggak, dia bisa menampung array, dia bisa menampung integer gitu. Hanya di sini dibilang menampung variabel dengan beragam tipe data. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara membuat struct? Oke. Jadi caranya itu teman-teman tinggal kasih saja. Ini nulisnya. Struct. Jadi teman-teman tinggal nulis struct saja. Struct. Terus nama structnya baru dalam kurung. Oke, kalau di sini teman-teman baru deklarasikan variabel dalam sini. Berarti baru integer contohnya. Jangan. Pas tipe data anggota 1. Jangan anggota, member 1. Baru tipe data member 2. Baru titik, baru tipe data member ke n gitu. Baru jangan lupa di sini titik koma. Jangan lupa di sini titik koma, jangan lupa di sini titik koma, dan di sini juga. Oke, begitu cara membuat struct. Jadi kalau kita coba buat struct itu, kita copy aja ya. Kita copy aja. Gini.
janganlah gini. Jadi gini teman-teman, alasan kenapa kita buat struct dulu ya. Jadi kalau contohnya ini teman-teman buat gini ya, kayak nama mahasiswa satu, ya kan? Bentuknya contohnya char, char nama mahasiswa satu gitu. Terus buat lagi kasih namanya, bla bla bla. Terus integer usia mahasiswa satu gitu. Nah, oke, kalau hanya satu mahasiswanya masih masih buat apa itu masih gampang kita buatnya gitu. Tapi bagaimana kalau mahasiswanya ada 5 ya kan? Berarti teman-teman harus buat kayak gini dong, ya kan? Nah, nah, nah gitu. Nah, jadi harus ada mahasiswa satu, ini mahasiswa dua, dan lain-lain kan. Itu banyak sekali gitu, teman harus deklarasi. Jadi untuk menghindari hal ini, makanya teman-teman kita ada teknologi yang namanya struct gitu. Itu ya salah satu kegunaan struct untuk menghemat kita dalam mendeklarasikan variabel itu. Oke, kembali tadi dalam membuat struct. Jadi caranya ini begini. Ah, ini nulisnya benar ya. Struct. Bahasa sih. Oh, pakai CT ya teman-teman, sorry. Pantas salah dia tadi. Oke. Sorry. Oke. Oke, jadi cara membuat struct itu, teman-teman mulai dulu dengan kata struct, baru nama structnya, contohnya mahasiswa, siswa, baru tipe datanya. Contohnya di sini ada nama, tipe data dulu dong, sorry. Berarti char nama, karena nama itu nanti banyak, berarti kita buat dalam bentuk string gitu ya. Setelah nama mahasiswa, kita buat integer name. Gitu. Name baru apa ya, kita buat asal, char asal gitu. Kita buat dulu juga. Oke, setelah ini baru setelah kita buat stacknya, baru kita harus buat lagi di bawah ini untuk membuat apa namanya ya, variabelnya lagi gitu. Jadi kita bisa buat kayak gini, struct mahasiswa, ya. Terus kita buat ke sini. Jadi contohnya kita buat ini, mahasiswa satu, ya. Terus ada mahasiswa dua. Oke. Jadi cara temuannya kita buat dulu ini, setelah yang ini baru kita buat yang begininya. Oke, nanti kalau contohnya kita buat nih data tentang mahasiswa satu. Jadi cara buatnya itu seperti biasa, teman-teman panggil dulu nama apanya, nama struct-nya. Jadi mahasiswa, mahasiswa, titik, mahasiswa, mahasiswa satu. Harus sama dengan contohnya siapa ya, Agus gitu. Oke. Tapi teman-teman karena ini bahasa sih, gitu. Karena bahasa sih, jadi dia tidak ada string. Kalau kita buat string berarti harus dalam bentuk karena nggak ada, ya karena nggak ada string, jadi kalau kita buat string harus dalam bentuk array, jadi seperti ini nggak berfungsi ini. Ini kan kayaknya error. Ini error gitu. Sorry. Ini buka-buka gini. Mahasiswa satu, baru nama, sorry. Nama. Kayak gini kan error gitu teman-teman, karena di dalam bahasa C itu tidak ada string gitu. Oleh karena itu kita bisa menggunakan library yang namanya include string.h. Oke, jadi kalau teman-teman dulu udah pernah kalau buat apa tugas yang pakai login itu kan ada str apa str
aku lupa lagi secara apa. Pokoknya dia itu untuk mengcompare satu aplikasi nanti, untuk membanding satu aplikasi. Jadi di string ini juga ada namanya library strcp gitu. strcpy. Oke, jadi strcpy ini kayak mengcopy variabel parameter pertama, mengcopy parameter kedua ke parameter pertama gitu. Jadi ini parameter pertamanya nanti dan parameter keduanya. Jadi yang ini nanti akan dimasukkannya ke dalam ini. Nah, itu gunanya fungsi dari strcp. Jadi kita gunakan ini untuk memasukkan datanya gitu. Jadi teman-teman bisa tulis kayak gini, mahasiswa 1, masukkan dalam sini, terus fungsinya. Oke. Oke, terus kita copy kan. Terus yang ada error. Oke, nggak ada error. Baru kalau kita print seperti biasa, kita printnya persen s, koma, kita copy ini, kita masukkan ke sini. Oke, kalau run, oke, run, bagus gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman membuat struct, pertama buat dulu ini, buat structnya, baru buat variabel mahasiswa 1, mahasiswa 2, baru kalau teman-teman pengen memasukkan nilai dalam apanya, berarti ini memasukkan nilai dengan masukkan nilai jika tipe data char yang dibuat jangan char, tipe data string yang dibuat dengan array gitu. Kita copy aja ke atas lah. Memasukkan data ke dalam struct yang tipe datanya string yang dibuat dalam array. Jadi caranya itu pertama buat include string atau h, setelah itu gunakan fungsi strcp. Gunakan fungsi strcp di mana ini nama variabel dalam struct strct, terus value yang dimasukkan, Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini caranya gitu. Nah, jadi kalau selain apa? Kalau selain string, jadi teman-teman tinggal masukkan seperti biasa saja. Kalau ini kan asal ya. Asal contohnya kita buat dalam bentuk Salatiga. Jadi kalau ini kan integer ya. Jadi bukan dalam bentuk string. Karena udah ada di atas, berarti kalau dia dalam bentuk string, dalam bentuk integer, bukan dalam bentuk string atau dalam bentuk array, teman-teman tinggal panggil aja struct-nya, baru panggil tipe datanya. Berarti ini nim dengan 67 2020 001. Jadi kalau kita panggil, kita tinggal buat gini, ini mahasiswa 1 asal, terus mahasiswa 1 nim. Berarti ini dalam bentuk D. Kalau kita run, ada yang salah.
Oke, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen buat di mahasiswa di duanya juga, teman-teman tinggal buat kayak gini saja. Tab tab mahasiswa 2. Mahasiswa 2, mahasiswa 2, jadi copy ini mahasiswa 2, mahasiswa 2. Siapa nama-nama yang paling bagus lagi ya? Apa Dian. Salatiga Semarang. Semarang 02. Run mahasiswa 2. Sulit sekali ini. Oke, jadi kalau kita run Oke, gini teman-teman. Jadi kita udah belajar apanya, cara membuat struct-nya. Terus kita buat variabel mahasiswa 1, mahasiswa 2. Baru kita masukkan value-nya ke dalam tipe data dalam bentuk struct itu. Ini mahasiswa 1, ini mahasiswa 2. Terus kita belajar bagaimana cara memasukkan kalau itu dalam bentuk array. Baru ini cara memprintnya gitu. Oke, jangan lupa cara memanggilnya itu variabel apanya dulu yang sudah dibentuk dalam struct, baru variabel yang dalam ini. Gitu ya. Oke, ini struct dalam struct biasa gitu. Masih namanya struct biasa. Oke. Untuk struct ini dulu masih aman kan? Aman ya? Aman. Oke, aman. Oke. Jadi teman-teman ada namanya juga, ada namanya struct. Ada namanya struct nested gitu. Jadi apa itu nested? Berarti itu namanya struct bersarang gitu. Jadi ada struct dalam struct. Jadi gimana ya cara sebutnya? Nanti aja. Jadi struct dalam struct. Oke, contohnya gini. Kita buat ini dulu, ambil ini. Oke, terus kita buat di sini. Contohnya ini, yang nama ini kita buat lagi. Cara kita panggil di sini struct manusia. Jadi MHS. MNS. S. Oke. Kita buat struct lagi dari sini. strct. Namanya struct manusia. Oke, struct manusia kita buat dalamnya kita buat dalam ini char nama gitu kan. Nama kita buat 20. Terus contohnya usianya gitu. Usia gitu. Oke. Ini kan 2000 berapa sih? 2021 atau 2020 ya? 21 ya? Oh, belum ya. Oke, jadi kalau kita lihat kalau kita lihat ini kayak apa gitu, kayak sistem basis data gitu. Jadi ada penghubungnya. Jadi gini teman-teman, kita bisa buat struct nested. Jadi nanti dalam struct ini ada struct lagi. Ada struct lagi yang berhubungan dengan ini. Gitu. Nah, jadi ada struct dalam struct gitu. Nah, jadi kalau teman-teman belajar sistem basis data nanti ini kayak database yang berelasi gitu, yang berhubungan. Oke. Oke. Terus mana kalau dia bersarang, gimana cara ngambilnya gitu kan? Oke, kita copy aja sini. Nah, kita masukkan di sini. Jadi kita panggil dulu ininya, kita buat ininya dulu. Mahasiswa
2 kita masukkan ke sini. Sebenarnya kalau nggak salah bisa dibuat gini juga ya. Gini. Bisa nggak ya? Ester CT. Oh gini ya. Wah, tidak bisa. Berarti kita harus pakai cara yang tadi. Nah, ini. Apa yang oh, sorry. Oke. Jadi gini teman-teman. Tadi cara manggil ini kan kita kasih aja yang variabel sini. Mahasiswa 1, terus kita panggil namanya, ya kan? Nah, namun sekarang nama itu ada di sini di struct manusia, gitu kan? Nah, cara manggilnya teman-teman tinggal kasih titik sekali lagi di sini, tekan MNS. Ya, jadi yang struct mahasiswa yang ini masukkan lagi dalam struct MNS dalam manusia, baru dalam manusia itu baru panggil yang nama gitu. Jadi kalau kita run, wah ada yang salah nih. Apa ini yang salah? Wah, ini nggak ada koma ya. Sorry. Oke, jadi gitu. Jadi kalau kita buat lagi, ya, jadi masih sesuatu yang ini kita panggil usia, yang ini biasa ya, asal. Kalau usia kan kita buat begini saja. Kalau usia sama dengan berapa? 23 saja. Terus masuk asal baru NIM-nya. Ini berarti ini nggak perlu. Oh, ini perlu. Berarti ini nggak perlu. Kita panggil jadi NIM. Lihat dulu ini bisa atau enggak. Oke, tiada. Oke, jadi teman-teman ini juga bisa kita buatnya kayak gini. Kita hapus ini dulu. Kita panggil kayak gini. Jadi teman-teman juga bisa buatnya seperti ini. Mahasiswa 2 sama dengan, jadi datanya langsung dikasih di sini guys. Di ini. Oke, kan struct manusia dulu, struct manusia yang berisi tentang 2 ini. Ya kan? Berarti buat dua dalam kurung. Pertama kan namanya. Berarti kita buat aja Agus gitu. Setelah nama baru usia, koma, usianya 21 tahun kita kasih. Baru kita tutup. Ya kan? Nah, berarti ini udah selesai nih. Karena yang di sini tadi nama sama usia. Baru kasih koma lagi. Kita isi asal. Semarang, koma, baru kita isi NIM 67/2020/21002. Oke, jadi teman-teman juga bisa buatnya kayak gini. Wah, tidak ada yang error. Baru kalau kita panggil sama kayak gini tadi. Mahasiswa MS kita tambah di sini. Nama berarti satu lagi usia. Ini usia. Berarti kalau usia berarti dalam bentuk D, baru asal, baru NIM. Satu dapat. Ini begini. Ya, kalau kita run, jangan error dong. Oke. Jadi begini teman-teman. Ini struct dalam bentuk nested gitu atau struct bersarang. Jadi dalam jadi dalam apanya ini dalam bentar ya guys ya. Bos. Kasus. Sorry. Oke,
Sorry teman-teman, tadi ada agak ribut. Oke, jadi eh, kita mulai dari awal lagi. Jadi namanya struct nested, struct bersarang. Jadi kita buat struct-nya gitu. Terus cara buat struct bersarangnya, tinggal teman-teman panggil aja di sini struct-nya. Baru di sini ada struct yang mau disarangi gitu. Bilangnya. Baru teman-teman buat variabel lagi untuk membagi struct-nya. Jadi mahasiswa, nama struct-nya, terus nama variabelnya gitu. Oke, baru cara mengambilnya. Kalau teman-teman ambil yang bersarang, berarti teman-teman harus kasih dulu nama variabel struct pertamanya, MAS yang di sini. Oke. Baru masukkan yang udah teman-teman inisialisasi di sini, baru nama yang di sini. Oke. Baru masukkan apanya, value yang dikasihnya. Tapi kalau belum tidak dalam bentuk array, define array gitu atau integer, char, float dan lain-lain, teman-teman bisa masukkan seperti ini. Tapi penamaan struct-nya kayak gini, tetap sama tadi. MHS1, MNS, baru nama yang di sini. Oke, baru teman-teman juga bisa memasukkan datanya sekaligus, tapi dengan syarat kayak gini. Teman-teman kasih tulis struct dulu, terus siswanya yang nama struct yang ini, baru nama variabel yang dibuat gitu, HS2. Baru, tapi ini harus urutannya harus sama ya teman-teman ya, harus sama dengan urutan yang di sini. Ini, itu. Agus 21, nama usia, baru yang di asalnya. Yang di asal sama yang ini. Oke, kalau memprint ya, sama kayak seperti biasa, hanya aja teman-teman tetap perhatikan nih, ini dalam bentuk array atau enggak, dia tipe datanya apa, dan lain-lain. Tapi yang ini tetap sama kayak seperti biasa. Gitu. Kalau teman-teman juga pengen scan dari apa? Dari konsol, teman-teman seperti biasa saja, scan atau get kalau ada spasinya. Baru teman-teman jangan lupa pakai lambang dan gini. Dan gitu. Itu aja bedanya. Oke, untuk struct nested ada yang mau bertanya? Kalau aman tekan satu di tekan satu. Oke, aman ya. Tekan satu lagi. Wah, tidak ada yang tekan satu berarti nggak ada aman ini. Hanya Ari nih yang ngerti nih. Oke, keren keren keren. Hanya berapa orang ya? Satu, dua, tiga, empat, satu tambah nol. Apa itu tambah nol? Oke, yang lain gimana? Aman nggak? Nah, yang ini. Oh ini. Karena ini kan tadi dalam bentuk struct lagi kan. Di sini kan ada struct manusia MNS, ya kan? Jadi yang gimana ya? Pertama kan isinya struct dulu, yang ini, yang struct mahasiswanya dulu, ya kan? Nah, tapi kan di dalam struct itu ada struct lagi kan, di mana struct itu ada struct mahasiswa yang ini. Makanya kita buat tanda kurung yang di mana nanti struct manusia manusia ini lagi. Sorry agak kecil ya. Jadi yang mana nanti struct manusia ini, yang ini ada isinya dua, yang mana yang di sini. Makanya kita buat dalam dalam kurung gitu. Iya. Jadi kalau kita buat apanya gini ini, uh, gimana ya bilangnya? Kayak ini kan manusia MNS, koma asal, koma nim, ya kan? Tapi kan yang ini manusia MNS ini kan ada di dalam struct lagi, ya kan? Ada di dalam struct, terus dalam structnya lagi. Berarti dari sini kita buat lagi dalam kurung. Dalam kurungnya berarti isinya nama, baru koma usia gitu. Jadi teman-teman harus kalau kalau kita pakai yang ini, pakai inisialisasi pakai gini, teman-teman harus perhatikan urutan ini. Gitu. Sama satu lagi,
Tidak tahu ya kalau ini sama di compiler kalian. Yang ini harus di atas ya teman-teman ya. Harus di atas MHS. Tuh. Kalau kayak gini seharusnya error gitu. Karena dalam bahasa C kan dia itu, aduh aku lupa lagi nama istilahnya, tapi dia itu cara kerjanya adalah dia mengeksekusi dari atas ke bawah gitu, ya kan? Nah, jadi kalau kita baca programnya di sini dia buat MNS, ya kan? Struct manusia, MNS. Tapi dia nggak tahu ini struct yang mana gitu kan? Karena dia baru tahu ketika nanti udah sampai di sini, dia baru diperkenalkan. Nah, jadi supaya tidak error, teman-teman harus kasih di atas ini, gitu. Gitu. Sama juga kalau contohnya teman-teman eh, kalau pakai fungsi kadang error gitu kan. Kalau karena teman-teman kasih fungsinya di bawah, tapi dipanggilin di atas ini, error. Makanya kalau buat fungsi itu juga kadang kita buat fungsi prototype di mana kita perkenalkan dulu di atas, baru nanti kita buatin di bawah. Gitu. Bukan baca struct tapi baca bahasa C-nya. Harus cara eksekusinya itu dari atas ke bawah. Gitu. Jadi apa yang teman-teman panggil di atas, pastikan dia udah dideklarasikan dulu, udah diperkenalkan dulu nih. Contohnya Dian nih. Nah, tapi Dian belum diperkenalkan sama bahasa C-nya, jadi dia pasti error. Pasti di mana nanti ini apa identifikasi fail gitu atau gimana. Nah, ini saya kasih Dian di sini ya. Ya, terus nanti identifikasi fail. Dian undeclared baru dideklarasikan gitu. Tapi kalau udah kita kasih di sini ent Dian, nah, pasti karena udah dikenalinnya dulu itu Dian itu apa sih gitu. Gitu guys. Jadi tips itu kalau teman-teman ketemu error gitu di apa di tugas tugas teman-teman, lihat dulu apakah itu udah diperkenalkan di awal atau enggak gitu. Entah ya kalau di sini bisa nggak ya, contohnya kalau kita buat kayak gini, kita kayak kasih prototipe gitu, bisa nggak ya, kita lihat kalau bisa, kita coba dulu kan. Bisa. Tidak bisa. Kalau MHMS kalau kita buat begini, tidak bisa juga. Oke. Ah, ya berarti harus teman-teman perkenalkan dia dulu di atas, baru teman-teman panggil gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, thank you Ber. Apa lagi yang kalian sering tanya lagi kalau apa ya? Eh, ya sama ini lagi gimana? Ah, oh enggak harus, enggak harus. Karena kalau sebenarnya kalau kita ikut alurnya itu kalau manual ya kalau nggak salah aku juga nggak pernah coba tapi kayaknya kita pakai for gitu perulangan kayak satu-satu kita masukkan dalam array gitu. Tapi kan itu ribet ya. Kayak kita pakai strcp. Tapi jangan lupa ininya di atas ya. Ininya. Aku udah tulis di sini kok. Include ini dulu, baru gunakan fungsi strcp, sama variable dalam struct, baru value ini masukkan. Yo, sama ini jangan lupa-lupa ini tanda kutip-kutipnya ini. Sama ini isi array-nya. Hmm, gitu sih. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, udah sih. Cuma itu materi kita hari ini. Hanya 44 menit, cepat sekali kita ya. Gimana guys, ada yang tanya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita selesaikan aja. Tergantung kalian nih gimana. Kalau